kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala safil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Adik-adik calon generasi surga insyaallah. Adik-adik, kali ini Kang Oja ingin menceritakan satu kisah dari seorang wanita syahidah pertama di dalam Islam. Mungkin sebagian adik-adik pernah mendengar kisah ini, dan mungkin sebagiannya belum mendengar kisah ini. Seorang wanita muslimah yang berpegang kepada keimanannya hingga akhirnya beliau meninggal sebagai wanita pertama yang meninggal, yang syahidah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama beliau adalah adik-adik yaitu Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Adik-adik, Sumayyah ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Abu Hudzaifah Al-Mughirah. Dan ketika itu adik-adik, Sumayyah dinikahkan dengan seseorang pendatang dari Yaman, yaitu yang bernama Yasir. Ketika itu adik-adik, Sumayyah dan Yasir memiliki seorang anak yang bernama Ammar. Dan adik-adik, ketika dakwah Islam mulai menyebar di kota Mekah, Ammar pun langsung tertarik dengan Islam tersebut. Kenapa adik-adik? Karena Islam tidak mengajarkan perbudakan. Islam tidak membeda-bedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang merdeka dengan seorang budak. Islam hanya menjelaskan, yang membedakan di antara mereka adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya dengan orang miskin, yang dibedakan adalah keimanannya. Seseorang masuk surga bukan karena dia kaya, dan seorang masuk surga bukan karena dia seorang yang merdeka, tapi seorang masuk surga karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula adik-adik, kedudukan di dalam surga, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tergantung kekayaannya, dan juga bukan tergantung dia seorang budak atau bukan seorang budak, tapi tergantung kepada keimanannya. Maka adik-adik, Ammar yang mendengar dakwah ini langsung jatuh cinta. Karena Islam tidak mengajarkan perbedaan, tidak membeda-bedakan adik-adik, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang budak dengan bukan yang budak. Makanya adik-adik semuanya, begitu pula dengan ayahnya Yasir, dan juga begitu pula dengan ibunya Sumayyah, ketika mendengar langsung mereka masuk Islam. Tapi adik-adik, tidak lama mereka masuk Islam, terdengarlah dengan orang keislamannya dengan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka menjadi marah, menjadi murka kepada keluarga Yasir. Lalu kemudian adik-adik mereka dibawa, diseret ke padang pasir. Lalu mereka adik-adik dijemur di padang pasir yang sangat panas dengan terik matahari yang luar biasa panas. Tidak hanya sampai di situ adik-adik, Sumayyah binti Khayyat dimasukkan ke dalam lubang, lalu kemudian dilempari, ditimbun dengan pasir yang panas sekali. Dan juga adik-adik, karena melihat Sumayyah, Yasir dan Ammar ketika diminta untuk kembali mengikuti ajaran agama nenek moyang mereka menolak. Kata orang-orang kafir Quraisy, "Wahai Yasir, wahai Sumayyah, wahai Ammar, kalau kamu mau kami lepaskan dari beban siksaan ini, maka masuklah kembali ke agama kami dan tinggalkan agama Muhammad." Tapi mereka hanya berkata ahad. Maka adik-adik melihat bagaimana keteguhannya Sumayyah, Yasir dan juga Ammar, orang-orang kafir Quraisy semakin marah. Lalu kemudian adik-adik mereka menimbun batu yang besar yang sangat panas di atas dadanya Sumayyah. Lalu adik-adik, lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat apa yang dialami oleh Sumayyah, oleh Yasir dan Ammar. Rasulullah tidak mampu berbuat banyak. Dan dikala itu memang adik-adik belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Sumayyah, kepada Yasir,
dengan berkata sabran ya ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabran, bersabarlah. Fa inna, sesungguhnya mau'idukumul jannah. Allah telah menyiapkan tempat duduk bagi kalian di surga. Adik-adik mendengar ucapan Rasulullah SAW yang walaupun saat itu kondisi mereka dalam keadaan yang sakit luar biasa, tapi mendengar Rasulullah bersabda demikian, Sumayyah semakin kuat adik-adik. Dan beliau pun semakin teguh dirinya. Maka ketika beliau disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, beliau hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Sampai-sampai adik-adik kemudian seorang kafir Quraisy menikamkan pisaunya lalu menembus hingga dadanya. Lalu kemudian adik-adik Sumayyah pun meninggal. Ruh yang mulianya naik ke atas langit yang nanti dipersiapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sumayyah meninggal adik-adik, menjadi seorang syahidah pertama di dalam Islam yang membela dan berpegang teguh pada keyakinan agamanya adik-adik. Maka adik-adik semuanya, dari kisah ini adik-adik kita bisa mengambil pelajaran adik-adik. Bahwasanya adik-adik orang-orang beriman itu akan diuji keimanan adik-adik. Sebagaimana adik-adik kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mereka berkata kami beriman padahal mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji keimanannya. Apakah dia benar-benar beriman kepada Allah ataukah hanya sekedar ucapan saja? Begitu pula adik-adik orang yang berpegang kepada sunnah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adik-adik pelajar dari kisah ini adik-adik, bahwasannya orang yang yakin, tidak ragu dengan keimanan kepada Allah walaupun ujian yang begitu banyak adik-adik, maka Allah menjamin surga kepadanya. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah utusan Allah, la yalqallaha bihi ma'abdun ghairu sakin, dan tidaklah ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah dalam keadaan yang yakin, tidak ada keraguan-raguan dalam dirinya, fihi ma illa dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan, kecuali Allah akan masukkan ke dalam surga. Subhanallah adik-adik. Lihat, begitu Sumayyah berpegang dengan keyakinannya walaupun disiksa, dijemur di terik matahari yang sangat panas, dimasukkan ke dalam lubang yang ditimbun dengan pasir yang sangat panas, lalu ditindih dengan batu yang besar. Ketika Rasulullah bersabda, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna ma'idakumul jannah, sungguhnya telah Allah siapkan tempat di surga bagi kalian. Maka adik-adik semuanya, semakin yakinlah Sumayyah, semakin teguhlah Sumayyah. Oleh karena tadi semuanya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ujian adik-adik, yakinlah adik-adik kepada Allah bahwasannya setiap kita sabar dengan ujian dan kita yakin dan tidak ragu adik-adik dengan apa yang akan kita dapatkan nanti dengan kesabaran kita di akhirat dengan surga adik-adik, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menawan sang teladan.